Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Nani? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sabila Maulani dari KIP Siliwangi, Prodi Bimbingan Konseling. Terima kasih untuk waktunya karena udah mau diwawancara. Ya, siap. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi dikira. Mau. Nah kan seperti yang kita tahu waktu 2020 itu kan ada pandemi COVID. Nah saya mau menanyakan masalah yang terjadi waktu pandemi itu gimana waktu daring, waktu Masalah pembelajaran di sekolah ya, waktu pembelajaran daring. Untuk masalahnya di sekolah itu beragam mungkin ya, tapi bisa dibilang banyak karena dari waktu, tenaganya seperti pendidik, lalu keterbatasan siswa, orang tua, dan yang lebih penting itu alat komunikasinya, karena kan daring tidak luput dari handphone, laptop, dan segala macamnya yang menunjang kegiatan daring. Nah, itu banyak sekali yang harus dipikirkan kan. Lalu aplikasi apa yang digunakan waktu pembelajaran daring itu? Kalau mengenai aplikasi sebetulnya tergantung sekolahnya masing-masing ya. Karena saya pribadi berada di sekolah yang tidak berada di kota, jadi saya pribadi jarang menggunakan aplikasi. Nah, kalau misalnya kita dituntut untuk memakai aplikasi, mungkin aplikasi yang sering digunakan itu seperti Google Meet, Zoom. Nah, karena kan sedikitnya kita akan sekali atau dua kali untuk bertatap muka dengan siswa ya. Terlepas siswa biar tidak jenuh dan mungkin tidak lupa dengan gurunya yang di sekolah ya, gitu, tidak lupa sama muka gurunya. Ya, dan gurunya juga tidak lupa muka-muka anaknya, karena kan setiap tahun berbeda, apalagi waktu COVID itu sekitar 2 tahun ya. 2 tahun berarti ada 2 angkatan yang guru itu harus mengetahui karakter, raut wajahnya, dan bagaimana orangnya dengan cara ya sedikitnya juga dari Zoom dan Meet seperti itu. Untuk pengumpulan tugasnya apakah ada kendala? Banyak sekali. Kendala saat pembelajaran daring itu banyak. Terlepas masalah dari anaknya sendiri, dari orang tuanya juga, mungkin dari ya alat komunikasinya, karena kan setiap orang tua tidak semua mempunyai alat komunikasi yang baik gitu ya. Terkendala kuota, sinyal, ataupun lowbat, ataupun hal-hal yang lainnya yang tak terduga, kan kita tidak tahu ya mengenai alat komunikasinya. Lalu kan mengenai orang tuanya, tidak semua orang tua berada di rumah. Mereka ada yang bekerja dan sebagainya, anaknya yang dititip dan kita tidak tahu anaknya belajar atau tidak kan. Lalu pengumpulan ya anaknya, apalagi tingkat sekolah dasar, moodnya itu berubah-ubah. Jadi kadang anak mau mengerjakan atau tidak kan kita tidak tahu ya. Tapi kebanyakan dalam situasi daring, anak-anak susah untuk menyerap pembelajaran dan menerima pembelajaran dari guru melewati alat komunikasi gitu. Untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Kalau menurut saya dan yang telah saya laksanakan, karena saya berada di sekolah yang tidak di kota gitu ya, tetapi tidak tidak terpelosok juga, jadi masih terjangkau oleh teknologi. Tugas yang saya berikan bagaimana caranya agar anak lebih bisa menerima pembelajaran dengan cara yang mudah gitu. Dari setiap pembelajaran saya mengirim tugas dalam bentuk video, foto hasil karya anak, yang dimana meskipun saya tidak tahu prosesnya, tapi ada hasil yang telah dikerjakan oleh anak itu sendiri, terlepas dari bantuan orang tua di rumah seperti itu. Karena jika mengerjakan tugas dalam bentuk soal
di tingkat SD itu agak kurang minat gitu ya, tapi kan kalau untuk sekolah dasar lebih menarik dan lebih antusias anaknya jika barengi dengan penugasan dalam bentuk foto atau video. Jadi lebih menarik ya? Iya, lebih menarik. Kan waktu 2022 itu udah pembelajaran udah mulai di sekolah ya Bu? Ya, 2022. Apa ada proses pembiasaan lagi buat anaknya? Ada. Untuk proses pembiasaan itu sesi pertama itu dalam satu kelas kita membuat 2 sesi, 2 kelompok anak, entah itu dari absen 1 sampai setengah, setengahnya sampai terakhir, ataupun perempuan laki-laki, itu tergantung gurunya, guru kelasnya masing-masing. Tapi untuk saya dilihat dari absen. Kalau jumlah anaknya 30 berarti sesi pertama absen sampai 15, sesi kedua 16 sampai 30, itu di beda jam. Karena untuk transisi dari masa daring ke luring itu membutuhkan waktu dan tidak bisa sekaligus. Pemerintah juga masih banyak informasi yang naik turun ya, kadang tingkat COVID naik atau turunnya kan mempengaruhi ke tingkat pendidikan juga di sekolah kan. Nah, dari 30 siswa minimal di sekolah dasar itu dibagi 2 sesi sampai jam 10. Jadi hanya 1,5 jam di sekolah, setelah itu pulang. Seperti itu untuk pembiasaan di awal. Lama-kelamaan digabung dalam satu kelas dengan waktu yang tetap dikurangi. Setelah berlangsung beberapa waktu, digabung dengan waktu yang normal sampai jam 10 atau jam 12 tergantung kelas rendah atau tingginya gitu. Tapi ada kendala gak Bu pada saat pembelajaran di kelas? Ada sekali, karena dari daring ke luring itu anak-anak mempunyai kebiasaan baru ataupun hal yang sudah lama mereka nantikan tapi baru terrealisasikan. Nah, dari situ anak yang tidak kondusif dan memang seperti benar-benar keluar dari rumah gitu ya, semangatnya, keaktifannya mungkin bisa dibilang jadi hiperaktif ya di kelas karena ketemu teman baru dan lain sebagainya. Tapi dari situ juga ada keterbatasan tiap anak karena kan harus social distancing, jadi tidak bisa berdekatan, masker harus selalu dipakai yang membuat mungkin ya anak tingkat SD itu merasa tidak nyaman gitu berada di sekolah. Tapi saya lihat dari ekspresi dan dari kegiatan yang saya lihat di kelas, anak-anak memang lebih senang di kelas dibandingkan di rumah gitu. Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut gimana? Solusinya yang pertama, kita tidak bisa apa-apa ya, karena sebuah peraturan gak mungkin kita langgar ya, apalagi di tingkat pendidikan. Mengenai social distancing, jalan masuk keluar sekolah saat anak berangkat dan pergi juga sudah diatur. Lalu dalam proses pembelajaran yang tidak bisa sebebas sekarang luring gitu ya, untungnya solusinya kita membuat sugesti kepada anak-anak itu untuk membuat ruangan, kelas, lingkungan, teman-teman, guru menjadi lebih akrab. Jadi meskipun kita berjauhan, tidak bisa sebebas yang sekarang kita lakukan, tapi anak-anak nyaman dan bisa menerima pelajaran apa yang dikasih oleh guru gitu. Baik, Ibu sudah wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.